Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tata cara penulisan proposal dengan menggunakan metode penelitian R&D. Perkenalkan, nama saya Hilmania dengan NIM 242101218. Saya Marlena dengan NIM 204211118. Saya Nora Devia Putri dengan NIM 204211119. Saya Dona Nurusyatia dengan NIM 204210125. Saya Juliani Pramaswari dengan NIM 204211113. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan konsep penelitian dan pengembangan R&D. Penelitian dan pengembangan R&D adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Metode ini banyak digunakan di dunia industri. Industri banyak menyediakan dana untuk penelitian, mengevaluasi dan menyempurnakan produk-produk lama dan atau mengembangkan produk baru. Untuk menguji keampuhan produk yang dihasilkan, diadakan pengujian mutu hasil dengan metode eksperimen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian R&D. Nah, adapun tujuan dari penelitian R&D yaitu untuk memberikan kontribusi-kontribusi yang praktis maupun ilmiah dalam menemukan solusi-solusi inovatif bagi masalah-masalah fungsi profesi guru, membuat kebijakan pengembangan, memperbaiki suatu produk, merencanakan suatu model pembelajaran, dan sebagainya. Keterlibatan praktisi adalah memperoleh pemahaman yang jelas tentang masalah-masalah implementasi yang potensial dan untuk menetapkan langkah-langkah guna mengurangi masalah-masalah yang ada. Baik, selanjutnya adapun manfaat dari penelitian R&D. Banyak kemanfaatan yang dapat diperoleh dari aktivitas R&D. Produk yang dihasilkan dapat memberi kemudahan, kecepatan, keefektifan bagi pengguna. Intinya adalah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh pengguna, meningkatkan produk yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Persoalan ini menjadi dasar dilaksanakannya penelitian dan pengembangan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara mendapatkan suatu produk yang diharapkan, bentuk kegiatan seperti apa yang harus dilakukan. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik penelitian R&D terbagi menjadi 4. Yang pertama, melakukan studi atau penelitian awal guna mencari temuan-temuan penelitian yang berhubungan dengan produk yang hendak dikembangkan. Yang kedua, mengembangkan produk berdasarkan pada hasil temuan penelitian awal itu. Yang ketiga, dilakukan pengujian lapangan dalam setting atau situasi senyata mungkin di mana produk tersebut nantinya akan dipakai. Dan yang terakhir, melakukan revisi guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada tahap-tahap pengujian lapangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip utama dalam penelitian R&D. Adapun beberapa prinsip utama dalam penelitian R&D yaitu yang pertama adalah prinsip analisis kebutuhan. Penelitian R&D diawali dengan menganalisis kebutuhan atau masalah yang perlu diatasi dengan menciptakan produk tertentu. Yang kedua yaitu studi literatur. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, peneliti melakukan studi literatur yang relevan untuk menjadi landasan teoritis dalam mengembangkan produk. Yang ketiga yaitu pengembangan produk. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan studi literatur, peneliti merancang dan mengembangkan produk awal. Yang keempat yaitu validasi desain. Produk awal yang dikembangkan divalidasi oleh para ahli atau praktisi untuk menilai kelayakan desain produk. Yang kelima adalah revisi desain. Berdasarkan masukan dari validasi desain, produk awal direvisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan. Yang keenam adalah uji coba produk. Produk yang telah direvisi kemudian diuji coba, baik secara terbatas maupun lebih luas, untuk mengetahui efektivitas dan kelayakannya. Yang ketujuh adalah revisi produk. Berdasarkan hasil uji coba, produk direvisi kembali untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan. Yang kedelapan yaitu uji coba pemakaian. Setelah direvisi, produk diuji coba kembali dalam situasi nyata untuk mengetahui efektivitas dan kebermanfaatannya. Yang kesembilan yaitu revisi produk akhir. Berdasarkan masukan dari uji coba pemakaian, produk direvisi untuk terakhir kalinya sehingga menghasilkan produk akhir yang siap dimanfaatkan.
Yang ke-10 yaitu produksi massal. Jika produk akhir telah teruji efektif dan layak digunakan, maka produk dapat diproduksi secara massal untuk didistribusikan kepada pengguna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan penelitian R&D. Yang pertama yaitu model R&D Bohr-Engel. Bohr-Engel mengembangkan model R&D yang dikenal dengan 10 langkah. Secara nyata, Bohr-Engel menyampaikan bahwa riset dan pengembangan bidang pendidikan R&D adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan mengesahkan produk bidang pendidikan. Yang kedua yaitu model spiral 5D Senamo. Model ini termasuk bagian dari desain instruksional. Desain merupakan jantung dari banyak bidang seperti desain arsitektur, desain industri, dan desain grafis. Kemudian yang ketiga yaitu model RD&D oleh Havelock. Havelock membedakan 3 model inovasi dasar dalam penelitian yang dikenal dengan model research, development, dan diffusion. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan R&D model EDDI. Model EDDI atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Kelima, tahapan tersebut merupakan panduan bagi para desainer agar dapat menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif dan memperoleh hasil yang optimal. Kemudian yang terakhir yaitu 4D model Tyagarajan. Judul bukunya yaitu Pengembangan Perangkat Pembelajaran untuk Pelatihan Guru Anak Kebutuhan Khusus, Instructional Development for Training Teacher of Exceptional Children, yang dikembangkan tahun 1974. Baiklah, selanjutnya sistematika penulisan penelitian R&D. Yang pertama bab 1 pendahuluan yang terdiri dari yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan pengembangan, yang keempat spesifikasi produk yang dikembangkan, dan yang kelima manfaat pengembangan. Bab 2 landasan teori, yang pertama kajian teori, yang kedua penelitian yang relevan, dan yang ketiga kerangka pikir. Bab 3 metode penelitian, yang pertama jenis dan pendekatan penelitian, yang kedua model pengembangan, yang ketiga prosedur pengembangan, yang keempat uji coba produk, yang kelima instrumen pengumpulan data, dan yang keenam teknik analisis data. Baiklah, demikian penjelasan dari kelompok 3 mengenai penulisan proposal metode penelitian R&D. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.